Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur saya ucapkan atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Yunda Dewi Prianda dari program studi Pendidikan Kewarganegaraan kelas A dengan nomor induk mahasiswa 2004899. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan penjelasan artikel ilmiah saya yang berjudul Penerapan Sikap Demokrasi melalui Karang Taruna di Desa Tanjung Kerta sebagai upaya penanaman jiwa nasionalisme di masa pandemi. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Daris Hadianto selaku dosen pengampu pada mata kuliah Bahasa Indonesia dan kepada saudara-saudara Karang Taruna yang telah membantu saya untuk menyelesaikan artikel ilmiah ini. Masuk kepada bagian pendahuluan. Yang pertama yaitu fenomena. Kondisi pandemi yang tengah melanda Indonesia mengakibatkan dunia pendidikan tidak mampu berperan aktif untuk memberikan pembelajaran secara langsung. Kondisi masyarakat yang setiap harinya sudah terbawa oleh arus globalisasi mengakibatkan sikap kebangsaan menurun. Sesuai dengan berita yang sudah diterbitkan oleh Kompas yang berbunyi, saat ini kebebasan berpendapat kerap disalahgunakan. Tentunya hal ini menjadi permasalahan tersendiri bagi bangsa kita. Nilai-nilai Pancasila sudah tidak ditanamkan lagi. Sebagai contoh, bangsa kita banyak ditemui konflik yang mempermasalahkan agama dan ras. Apabila hal ini terus dibiarkan, maka yang akan terjadi yaitu perpecahan antar bangsa. Untuk menghindari itu semua, maka dibutuhkan peran organisasi sekitar untuk membantu anak-anak agar tetap mempunyai sikap demokrasi dan tetap menumbuhkan semangat nasionalisme dalam dirinya. Maka, Karang Taruna menjadi salah satu organisasi kemasyarakatan yang dalam tujuannya sejalan dengan teori nilai-nilai Pancasila. Yang selanjutnya yaitu teori Pancasila. Lalu, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan demokrasi dan nasionalisme ini? Demokrasi menurut Naim yaitu mempersatukan masyarakat dalam perbedaan, sedangkan nasionalisme menurut Jati yaitu sikap kebangsaan yang membentuk identitas nasional suatu bangsa. Selanjutnya yaitu konfirmasi fenomena. Kondisi sosial saat ini yang menuntut warga negara khususnya generasi muda agar mampu bersikap demokrasi sebagai perwujudan sikap demokrasi sejalan dengan teori yang tadi saya sebutkan. Dengan bantuan organisasi Karang Taruna, anak-anak akan tetap belajar dan praktis secara langsung meskipun di masa pandemi sekarang. Yang selanjutnya yaitu penelitian terdahulu. Beberapa penelitian yang sudah membuktikan bahwa demokrasi sangat penting untuk menumbuhkan sikap nasionalisme. Yang pertama yaitu penelitian mengenai implementasi nilai-nilai persatuan dan demokrasi di kalangan pemuda. Penelitian ini berfokus pada penerapan nilai-nilai demokrasi bagi kalangan pemuda. Metode yang digunakannya pun menggunakan metode studi kasus. Penelitian ini digunakan oleh Tri Wahono pada 2014. Yang kedua yaitu penelitian lain yaitu peran Karang Taruna dalam pembentukan sikap nasionalisme remaja Desa Purworejo, Kecamatan Dawar Brandong, Kabupaten Mojokerto. Penelitian ini berfokus pada bentuk-bentuk kegiatan yang akan menumbuhkan sikap nasionalisme di kalangan remaja. Metode yang digunakannya pun dengan cara wawancara. Penelitian ini oleh Hafiz Taqwi Nasikin pada 2016. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu dalam segi kondisi. Penelitian ini berfokus pada penanaman sikap demokrasi untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme di masa COVID-19. Apabila penelitian sebelumnya hasilnya dapat dilihat di dunia pendidikan dan masyarakat, penelitian ini hanya akan dilihat di lingkungan masyarakat saja. Lalu selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah yang saya ambil yaitu yang pertama, bagaimana menumbuhkan sikap demokrasi melalui Karang Taruna. Yang kedua, bagaimana menumbuhkan semangat pemuda-pemudi agar tetap menjaga identitas warga negaranya. Dan yang ketiga, bagaimana menumbuhkan pemikiran kritis melalui organisasi Karang Taruna. Urgensinya yaitu apabila melihat kondisi saat ini yang tidak memungkinkan untuk kalangan muda untuk menuntut ilmu di sekolah.
mengakibatkan sikap demokrasi sebagai upaya penanaman jiwa nasionalisme sudah menurun. Semangat kebangsaan yang harus ditanamkan dalam diri seseorang tidak hanya dengan pemahaman materi saja, namun harus diseimbangi oleh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila generasi muda dibiarkan saja dalam kondisi seperti ini, maka nantinya akan menjadi generasi yang tidak peduli dengan semangat nasional. Oleh sebab itu, maka keseimbangan ini harus dimulai dari lingkungan sehari-hari, yaitu lingkungan masyarakat. Dengan mengikuti organisasi Karang Taruna sebagai organisasi yang dapat membantu pemuda-pemudi untuk menanamkan sikap demokrasi sebagai upaya menanamkan jiwa nasionalisme di masa pandemi. Masuk kepada bagian terakhir dari pendahuluan, yaitu kajian teori. Kelebihan demokrasi menurut Naim yaitu mempersatukan masyarakat dalam perbedaan, karena rakyat bisa bersatu sebab mempunyai dasar dan tujuan yang sama. Bangsa Indonesia yang memiliki beragam suku, ras, budaya, dan agama dapat bersatu karena tujuan bangsa Indonesia yaitu satu, membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karang Taruna menurut Wikipedia yaitu sebagai organisasi sosial kepemudaan, Karang Taruna merupakan wadah pembinaan dan pengembangan serta pemberdayaan dalam upaya mengembangkan kegiatan masyarakat dengan pendayagunaan semua potensi yang tersedia di lingkungan masyarakat, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Sedangkan menurut Hara mengenai nasionalisme yaitu mencakup konteks yang lebih luas, yaitu persamaan keanggotaan dan kewarganegaraan dari semua kelompok etnis dan budaya di dalam suatu bangsa. Dalam kerangka nasionalisme juga diperlukan sebuah kebanggaan untuk menampilkan identitasnya sebagai suatu bangsa. Kebanggaan itu sendiri merupakan proses yang lahir karena dipelajari dan bukan warisan yang turun-temurun dari suatu generasi ke generasi sebelumnya, melainkan dari proses pendewasaan yang ada pada diri dari setiap pemuda yang ada di seluruh Indonesia. Pada bagian yang kedua yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode survei research. Desain yang digunakan yaitu survei cross-seksional. Pemilihan desain survei cross-seksional dilakukan untuk mengukur perilaku dari sejumlah populasi melalui sampel mengenai tingkat kesadaran anak sebagai variabel dalam penelitian. Melihat dari variabel bahwa penelitian ini berfokus pada penumbuhan sikap demokrasi melalui organisasi kampung sebagai perwujudan jiwa nasionalisme. Selain sekolah, pengganti organisasi yang dapat menumbuhkan kesadaran anak-anak yaitu Karang Taruna. Karena berada dalam lingkungan sekitar rumah dan membuat aktivitas dapat dilakukan karena masih berada dalam lingkungan sekitar. Hal ini menjadi pertimbangan bahwa desain survei cross-seksional merupakan desain survei yang populer digunakan dalam pendidikan dan digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang sikap, keyakinan, pendapat, dan perilaku dengan kelebihan dapat menyajikan informasi dalam waktu yang singkat. Instrumen yang digunakan dalam melakukan survei ini adalah mengisi kuesioner dan wawancara secara langsung. Adapun prosedur desain survei dimulai dengan melihat dan mengamati kondisi awal sebelum dilakukan survei, yaitu dengan melihat sikap dari partisipan. Selanjutnya, apabila sudah mengetahui latar belakang atau karakter sikap partisipan, dilakukan pengisian kuesioner yang bertujuan untuk mengetahui seberapa kuatkah pengaruh organisasi dalam penerapan sikap demokrasi terhadap jiwa nasionalisme. Pengisian kuesioner ini
dilihat dan dinilai dari kemampuan berpikir dan menjawab pertanyaan. Penelitian ini berfokus pada anak-anak usia dari 12 tahun sampai 18 tahun atau sekitar jenjang SMP dan SMA. Selanjutnya masuk pada bagian selanjutnya, yaitu hasil dan pembahasan. Pengaruh penerapan sikap demokrasi terhadap anak sekolah di lingkungan Desa Tanjung Kerta melalui organisasi Karang Taruna membawa beberapa dampak positif. Hal ini dapat dilihat dari hasil survei yang telah dilakukan dan menjawab permasalahan yang menjadi kunci dari penelitian ini. Adapun dari hasil data yang telah diperoleh dalam menjawab permasalahan ini yaitu sebagai berikut. Permasalahan yang pertama yaitu menjaga sikap demokrasi melalui Karang Taruna. Yang pertama yaitu data pemahaman siswa mengenai demokrasi. Hasilnya yaitu masih terdapat anak yang belum mengetahui mengenai demokrasi, yaitu sebanyak 36,4%. Anak yang mengetahui mengenai demokrasi sebanyak 63,6% dan tidak ditemukan anak yang sudah sangat paham terhadap demokrasi. Dari data yang diambil bahwa Karang Taruna membawa perubahan terhadap diri setiap anak yaitu sebanyak 100% respon menyatakan setuju, dengan artian seluruh partisipan mempunyai respon yang sama. Organisasi Karang Taruna di masa pandemi sekarang ini membawa pengaruh yang lebih tinggi daripada sekolah dalam membimbing sikap demokrasi, yaitu sebanyak 54,5% memilih setuju. Demokrasi merupakan proses dan lingkungan pembelajaran yang dirancang untuk memelihara kelangsungan kehidupan yang demokratis, pengembangan sikap tanggung jawab dan dalam masyarakat, ketaatan terhadap perilaku etis, dan penanaman cara pandang luas atau global menurut Prior. Tidak sedikit anak sekolah yang belum sepenuhnya memahami makna dari sikap demokrasi. Pemahaman yang kurang ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang menjadi pusat perhatian untuk semua kalangan masyarakat. Hampir 36,4% anak-anak belum mengetahui makna dari demokrasi ini. Untuk menerapkannya pun harus didasari setidaknya oleh pengetahuan dasar mengenai demokrasi itu sendiri. Apabila dari dasarnya saja belum memahami, maka akan sulit untuk diterapkan dalam kehidupan. Maka untuk mengatasi hal seperti ini harus ditunjang oleh organisasi yang mampu membawa perubahan terhadap dirinya. Melalui organisasi Karang Taruna, anak-anak mampu membawa pengaruh yang positif terhadap dirinya sendiri. Selain itu, kondisi pandemi yang terjadi sekarang ini yang menjadikan anak-anak tidak mendapatkan bimbingan khusus dari dunia pendidikan, yaitu sekolah. Setidaknya 54,5% anak-anak membuktikan bahwa untuk saat ini pengaruh Karang Taruna lebih tinggi daripada sekolah. Dengan adanya Karang Taruna ini, anak-anak diajarkan untuk tetap menerapkan sikap demokrasi dalam dirinya. Kondisi ini sejalan dengan pendapat ahli yang menyebutkan bahwa pendidikan demokrasi dapat dibentuk melalui proses dan lingkungan yang dihadapinya sebagai alat untuk memberikan pengaruh yang baik terhadap kehidupannya. Dengan melihat dari penggabungan teori dengan hasil bahwa pendidikan demokrasi tidak hanya dapat di lingkungan sekolah saja, namun di lingkungan masyarakat pun dapat didapatkan dengan mengikuti organisasi Karang Taruna. Urusan masalah yang kedua yaitu menumbuhkan semangat pemuda-pemudi agar tetap menjaga identitas warga negara atau identitas nasional. Data penelitian menunjukkan bahwa hanya 18,2% yang tidak setuju dengan kegiatan masyarakat dapat menumbuhkan semangat untuk menjaga identitas warga negara, dan 81,8% setuju dengan pernyataan tersebut. Tantangan negara Indonesia dalam menghadapi perkembangan teknologi dan komunikasi sekarang ini terdapat dalam identitas dari warga negaranya. Identitas warga negara atau yang sering disebut sebagai identitas nasional mempunyai beberapa teori atau pandangan menurut beberapa ahli, di antaranya menurut Hidayat, mengartikan identitas nasional sebagai ungkapan nilai-nilai budaya suatu bangsa yang bersifat khas dan membedakan dengan bangsa lain. Adapun unsur pembentuk identitas nasional antara lain sejarah, kebudayaan, suku bangsa, agama, dan bahasa. Sejalan dengan teori yang telah dipaparkan bahwa untuk menjaga identitas nasional diperlukan peran dari lingkungan masyarakat, karena lingkungan masyarakat merupakan lingkungan kedua dalam kehidupan. Perilaku setiap warga negaranya akan terkontrol dengan bantuan dari orang-orang sekitarnya.
Menjaga identitas nasional sebagai jati diri bangsa Indonesia dan sebagai pembeda dengan bangsa lain harus didasari atas kesadaran diri dari setiap individu. Karena menjaga kebudayaan bangsa ini harus dengan keikhlasan tanpa paksaan dari siapapun. Lalu, rumusan masalah yang ketiga yaitu menumbuhkan pemikiran kritis melalui organisasi Karang Taruna. Dari data dapat dilihat bahwa 72,7% setuju dengan organisasi Karang Taruna dapat menumbuhkan sikap kritis dan 27% tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Berpikir kritis adalah kemampuan untuk menganalisis data, mencetuskan dan menata gagasan, mempertahankan pendapat dan membuat perbandingan. Menurut Cheng, sejalan dengan teori yang telah dipaparkan di atas bahwa permasalahan yang terakhir ini berhubungan dengan teori karena pemuda-pemudi sudah mampu menyuarakan pendapatnya dan telah menyampaikan gagasannya melalui Karang Taruna. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa organisasi Karang Taruna dapat membantu anak-anak menumbuhkan pemikiran yang kritis dengan cara melatih agar mampu menyelesaikan suatu permasalahan yang sedang dihadapi melalui pandangannya sendiri. Apabila melihat dari kondisi masyarakat yang sekarang ini, di lingkungan Desa Tanjung Kerta ini sering diadakan suatu kegiatan yang dapat menumbuhkan semangat untuk mengeluarkan ide-idenya dari pemuda-pemudi tersebut, dan lambat laun pemuda-pemudi sudah mampu menyuarakan idenya agar ikut berpartisipasi dalam kegiatan Karang Taruna. Lalu yang terakhir yaitu kesimpulan. Penelitian ini dapat membantu anak-anak Desa Tanjung Kerta untuk tetap menjaga sikap demokrasi sebagai penanaman jiwa nasionalisme. Peran organisasi Karang Taruna menjadi sangat penting dalam memberikan bimbingan terhadap anak-anak yang saat ini tidak mendapatkan bimbingan langsung dari sekolah karena adanya pandemi COVID-19. Dengan berperan aktif dalam organisasi Karang Taruna dapat menumbuhkan sikap demokrasi dengan cara mampu bertanggung jawab dengan tugas yang sedang dijalaninya dan mampu berkontribusi dengan selalu berpegang teguh dalam keadilan. Selain itu, dapat menumbuhkan semangat untuk tetap menjaga identitas nasional. Identitas nasional merupakan ciri yang harus dimiliki bangsa Indonesia sebagai jati diri bangsa dan sebagai pembeda dengan bangsa lain, dengan cara mampu menjaga sikap di tengah perkembangan zaman yang semakin tinggi. Selain itu, tetap mencintai kebudayaan bangsa dengan cara mampu mengembangkan dalam kegiatan masyarakat. Untuk mengaplikasikan dalam kehidupan sendiri, maka setiap individu harus mempunyai sikap yang kritis agar mampu menyuarakan pendapatnya sendiri, dapat memberikan ide atau gagasannya sendiri untuk kegiatan yang akan dilaksanakan dalam masyarakat, merupakan salah satu hasil dari menumbuhkan pemikiran kritis ini. Apabila sikap demokrasi sudah tertanam dalam diri dan identitas nasional tetap ada dalam diri individu, maka jiwa nasionalisme tetap akan tumbuh di dalam diri setiap individu sebagai penguat untuk tetap menjaga nama baik bangsa Indonesia melalui perilaku yang kita lakukan.